Kembali di Kompas Bisnis, Saudara. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan bertemu dengan Morgan Stanley Capital International membahas komitmen Indonesia untuk mereformasi pasar modal. Dalam sambutannya di acara peluncuran website resmi Dewan Ekonomi Nasional Jumat pagi, Luhut menceritakan pertemuannya dengan MSCI. Dalam pertemuan yang berlangsung hampir 2 jam itu, Luhut menyampaikan komitmen Indonesia mereformasi pasar modal. Morgan Stanley Capital International pun bercerita kepada Luhut bahwa praktik nakal dalam investasi saham tidak hanya terjadi di pasar modal Indonesia. Di India juga sempat terjadi praktik yang serupa. Namun karena reformasi pasar berhasil dilakukan, kini India meraup investasi 60 hingga 70 miliar dolar Amerika Serikat. Luhut pun menjelaskan sarannya kepada Presiden Prabowo Subianto agar mereformasi pasar modal Indonesia turut mempertimbangkan pergantian sumber daya manusia yang lebih mudah dan tidak mudah disogok. Menurut Luhut, pemanfaatan kecerdasan buatan pun diperlukan agar pasar modal tidak mudah dipermainkan. Kita menyangkut capital market, saya bilang sama dia, kita mau reform. Kita ada usul ke Presiden supaya capital market ini direform, manusianya dicari yang muda aja, sekalian cari dari yang muda, yang paham uang, yang sulit untuk disogok-sogok, dan digunakan AI, berbasis AI, supaya makin sulit untuk dipermainkan. Tapi dia juga bilang, sebenarnya bukan hanya di Indonesia aja yang nakal seperti ini. Di mana juga ada India misalnya. Tapi India melakukan reform. Sehingga apa yang masuk investasi ke India, kita lihat di sini, itu sampai 60-70 miliar dolar. Nah pertanyaannya, kalau India bisa, masa kita tidak bisa? Apa sih bedanya India dengan kita? Apa bedanya? Banyak orang pintar-pintar di Republik ini kok. Jadi menurut saya, nanti kami lapor Presiden, kami ingin reform ini, mengusulkan reform ini dilakukan, sehingga kelihatan pemerintah ini lebih transparan. Sebelumnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan marah dipicu koreksi dalam pasar saham usai Morgan Stanley Capital International merilis laporan meminta transparansi kepemilikan saham dan perbaikan tata kelola Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia memaknai teguran pemerintah sebagai peringatan untuk meningkatkan transparansi dan integritas pasar. Utusan khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan yang juga merupakan adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim Joyo Hadikusumo, menceritakan kemarahan Presiden atas peristiwa yang terjadi pada akhir Januari di Bursa Efek Indonesia. Hashim merujuk pada kejatuhan pasar saham usai Morgan Stanley Capital International merilis laporan yang menyoal transparansi kepemilikan saham di Indonesia. Hashim pun mengingatkan PJS Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, dan pejabat sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi, bahwa pemerintah akan mengawasi kinerja mereka. So I'm aiming this at you, Pak Jeffrey, and you, Pak Hasan. The government is going to be closely watching you. I'm serious. You know, we all know what happened last week, right? Morgan Stanley, the stock market crash, and I don't know whether you followed that, but it was a big hot topic last week, right? Some people were asked to resign, and there's a reason for that, because there was no transparency, and there was opaque. It was an opaque, considered opaque market. OJK, yeah, Bursa Efek, opaque market, like so. Apparently, Morgan Stanley sent 4 letters to the Indonesian government. So I take this opportunity to say we're determined. President Prabowo was furious. He was furious what happened last week, especially the honor of our country was at stake. Honor of our country is at stake. And retail investors, a lot have been burned, right? A lot have been burned. Sementara penanggung jawab sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, memaknai kemarahan Presiden Prabowo Subianto sebagai peringatan agar pihaknya bisa bekerja lebih cepat untuk meningkatkan transparansi dan integritas pasar. Oh iya, tentu itu menjadi peringatan ya bagi kami ya
untuk bisa secara lebih cepat lagi melakukan hal-hal yang tadi kami sampaikan, meningkatkan transparansi pasar, meningkatkan integritas pasar. Itu menjadi peringatan bagi kami dan itu akan kami lakukan dalam waktu secepat mungkin. Secara rutin memberikan warning, memberikan informasi kepada investor, misalnya terkait saham-saham yang pergerakan harganya di luar kewajaran, kami mengeluarkan warning berupa unusual market activity. Agar apa? Agar investor mencerna kembali apakah sudah mengikuti atau mengetahui seluruh informasi yang ada di pasar. Kemudian kalau masih ada volatilitas, ya tentu kami juga melakukan suspensi. Sekali lagi, itu untuk memberikan waktu kepada investor untuk mencerna informasi yang ada di pasar. Sebelumnya, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia mengalami trading halt 2 hari berturut-turut, yakni pada 28 dan 29 Januari lalu, buntut laporan MSCI. 4 pimpinan OJK dan Direktur Utama BI mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peristiwa ini. OJK dan Self Regulatory Organization terus melakukan komunikasi intensif dengan MSCI untuk memperbaiki situasi, termasuk mengajukan proposal sebagai solusi, di antaranya aturan free float 15%, merinci data kepemilikan saham hingga 27 sub-investor, serta membuka data kepemilikan saham di atas 1%. Renata Panggalo, Andika Adiat, Kompas TV, Jakarta. Kapal penumpang KM Intim Teratai kandas di perairan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. 246 penumpang berhasil dievakuasi meski data manifest 149 orang. Sistem keuangan